tidak terdapat hubungan dagang di antaranya. Ada kemakmuran baru yang membawa pada lahirnya kelas pedagang. Kekuasaan bergeser dari raja dan rahib, kuil dan istana ke bursa perdagangan. Kemakmuran baru membawa kemajuan intelektual dan kultural selain juga menimbulkan perkembangan kesadaran individual. Ketidakadilan dan eksploitasi menjadi lebih jelas selaras dengan perubahan pesat yang terjadi di kota-kota. Orang-orang mulai menyadari bahwa perilaku mereka sendiri dapat berpengaruh terhadap nasib generasi berikutnya. Setiap kawasan mengembangkan ideologi yang berbeda untuk menghadapi persoalan dan keprihatinan ini. Taoisme dan Konfusianisme di Cina, Hinduisme dan Buddhisme di India, dan rasionalisme filosofis di Eropa. Timur Tengah tidak menghasilkan solusi yang seragam, tetapi di Iran dan Israel, nabi-nabi Zoroaster dan Ibrani secara sendiri-sendiri mengembangkan versi monoteisme yang berbeda. Anehnya, gagasan tentang Tuhan, seperti halnya wawasan besar keagamaan lain pada masa itu, berkembang dalam ekonomi pasar dengan sangat kapitalisme agresif. Saya ingin meninjau secara singkat dua perubahan baru ini sebelum melanjutkan pembahasan tentang agama Yahweh yang diperbarui pada bab berikutnya. Pengalaman keagamaan India berkembang menurut garis yang mirip, namun perbedaan penekanannya akan menampakkan karakter dan persoalan khas pandangan ketuhanan orang Israel. Rasionalisme Plato dan Aristoteles juga penting karena orang Yahudi, Kristen, dan Muslim dipengaruhi pemikiran keduanya dan mereka berupaya mengadaptasikannya ke dalam pengalaman keagamaan mereka sendiri. Meskipun konsep Tuhan Yunani jelas-jelas berbeda dengan konsep yang mereka miliki. Pada abad ke-17 sebelum Masehi, orang Arya dari wilayah yang sekarang disebut Iran menginvasi lembah Indus dan menaklukkan penduduk aslinya. Mereka mendesakkan ajaran-ajaran agama mereka, seperti dapat kita lihat terekspresikan dalam kumpulan syair pujian yang kemudian dikenal sebagai Rig Veda. Di sana kita menjumpai konsep tentang banyak Tuhan, mengekspresikan banyak nilai yang sama dengan konsep ketuhanan Timur Tengah dan menghadirkan kekuatan alam sebagai insting yang memiliki daya, kehidupan, dan kepribadian. Namun demikian, tetap ada tanda-tanda bahwa orang mulai melihat Tuhan-Tuhan yang beraneka ragam itu sebenarnya merupakan manifestasi dari satu ketuhanan absolut yang mentransendensi semuanya. Sebagaimana orang Babilonia, orang Arya cukup menyadari bahwa mitos-mitos mereka bukanlah kisah faktual tentang realitas, melainkan ungkapan misteri yang bahkan para dewa sendiri tidak dapat menjelaskannya secara memadai. Tatkala mereka mencoba membayangkan bagaimana para dewa dan dunia berevolusi dari kekacauan primal, mereka menyimpulkan bahwa tak seorang pun, bahkan tidak juga para dewa, bisa memahami misteri eksistensi. Maka, siapa yang tahu kapan ia terbit, kapan emanasi ini terjadi? Apakah Tuhan yang melepaskannya atau bukan? Hanya Dia yang mampu menerawang ke langit tertinggi, yang akan tahu atau mungkin Dia tidak tahu. Agama yang diajarkan Weda tidak berupaya menjelaskan asal-usul kehidupan atau memberi jawaban istimewa terhadap pertanyaan-pertanyaan filosofis. Alih-alih, ia memang telah dirancang untuk membantu manusia memahami kehebatan dan kedahsyatan eksistensi. Ia justru lebih banyak mengemukakan pertanyaan daripada menjawabnya, dengan maksud agar manusia tetap berada dalam sikap takzim. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, ketika J dan E menuliskan kronik mereka, perubahan kondisi sosial dan ekonomi di anak benua India sedang menjadikan Weda tidak lagi relevan. Gagasan para penduduk asli yang telah tertindas selama beberapa abad setelah invasi orang Arya kembali muncul ke permukaan dan membawa pada kehausan baru akan agama. Bangkitnya perhatian terhadap karma, paham bahwa nasib seseorang ditentukan oleh perbuatannya sendiri, membuat orang-orang tidak mau menyalahkan para dewa atas perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Semakin kuat kecenderungan untuk memandang para dewa sebagai simbol ketunggalan realitas transenden. Ajaran Weda syarat dengan ritual pengorbanan, namun bangkitnya ketertarikan kepada praktik India kuno, yoga, bermakna bahwa orang-orang menjadi tidak puas terhadap suatu agama yang hanya memusatkan perhatian kepada aspek-aspek eksternal. Pengorbanan dan liturgi tidaklah memadai. Mereka ingin menemukan makna batin ritus-ritus ini. Kita akan melihat bahwa nabi-nabi Israel merasakan ketidakpuasan yang sama. Di India, dewa-dewa tidak lagi dipandang sebagai wujud lain yang berada di luar para penyembahnya,
justru manusia yang berusaha memperoleh realisasi kebenaran batiniah. Dewa-dewa tidak lagi penting di India. Selanjutnya, mereka digantikan oleh pemuka agama yang akan dipandang lebih tinggi daripada para dewa. Ini merupakan penegasan kuat tentang nilai kemanusiaan dan keinginan untuk mengendalikan nasib. Ini akan menjadi pandangan keagamaan terbesar di anak benua itu. Agama baru Hinduisme dan Buddhisme tidak menyangkal eksistensi para dewa atau melarang orang untuk menyembahnya. Dalam pandangan mereka, hambatan dan penyangkalan semacam itu akan merusak. Sebagai gantinya, orang Hindu dan Buddha mencari cara baru untuk mentransendensikan para dewa, untuk melampaui mereka. Selama abad ke-8, para pemuka agama mulai mengetengahkan isu-isu ini dalam risalah yang disebut Aryakas dan Upanishad, yang secara kolektif dikenal sebagai Vedanta atau penutup Weda. Upanishad terus-menerus muncul sehingga pada akhir abad ke-5 sebelum Masehi telah terkumpul sebanyak 200 buah. Tidak mungkin melakukan generalisasi terhadap agama yang kita sebut Hinduisme karena ia mengelak dari sistem dan menolak kemungkinan bahwa satu tafsiran eksklusif bisa dianggap memadai. Namun, Upanishad telah mengembangkan sebuah konsepsi ketuhanan khas yang melampaui dewa-dewa tetapi hadir secara begitu dekat di dalam segala sesuatu. Dalam ajaran Weda, orang mengalami kekuatan suci dalam ritual pengorbanan. Mereka menyebut kekuatan suci ini Brahman. Kasta para rahib juga diyakini mempunyai kekuatan ini, karena ritual pengorbanan dipandang sebagai mikrokosmos alam semesta. Brahman lambat laun diartikan sebagai sebuah kekuatan yang menyangga segala sesuatu. Seluruh dunia dipandang sebagai aktivitas ilahi yang menyeruak dari wujud misterius Brahman, yang merupakan makna batin seluruh eksistensi. Upanishad mendorong orang untuk menumbuhkan rasa kehadiran Brahman di dalam segala sesuatu. Ini adalah proses pewahyuan dalam makna harfiahnya. Pengungkapan dasar tersembunyi dari seluruh wujud. Segala sesuatu yang terjadi merupakan manifestasi Brahman. Pandangan yang benar terletak dalam persepsi kesatuan di balik fenomena yang berbeda. Sebagian Upanishad melihat Brahman sebagai kekuatan pribadi, tetapi sebagian lain melihat betul-betul impersonal. Brahman tidak dapat dipanggil dengan kata engkau. Ini adalah istilah yang netral, bukan laki-laki atau perempuan, bukan pula dia dialami sebagai kehendak ilah yang berdaulat. Brahman tidak bicara kepada manusia. Dia tak dapat bertemu dengan lelaki atau perempuan. Dia berada di atas segala aktivitas manusia. Dia juga tidak menanggapi kita dengan secara personal. Dosa tidak membuatnya marah, dan dia tidak dapat dikatakan mencintai atau membenci kita. Bersyukur atau memujinya karena telah menciptakan dunia sama sekali tidak tepat. Kekuatan ilahiyah ini akan betul-betul terasing dari kita seandainya tidak ada fakta bahwa ia melingkupi, menyokong, dan mengilhami kita. Teknik-teknik yoga telah membuat orang sadar tentang dunia batin. Disiplin pengaturan postur, cara bernapas, makanan, dan konsentrasi mental ini juga telah berkembang secara mandiri dalam kebudayaan lain, seperti akan kita lihat nanti, dan tampaknya menghasilkan pencerahan serta iluminasi yang telah ditafsirkan secara berbeda-beda namun alamiah bagi kemanusiaan. Upanishad mengklaim bahwa pengalaman mengenai dimensi baru dari diri ini merupakan kekuatan suci yang sama dengan yang melingkupi seluruh alam. Prinsip abadi yang ada dalam setiap individu disebut Atman. Ini merupakan versi baru visi holistik paganisme kuno. Penemuan kembali dalam terma baru satu kehidupan yang ada di dalam dan di luar diri kita yang pada dasarnya bersifat sakral. Chandogya Upanishad menjelaskan hal ini melalui analogi tentang garam. Seorang pemuda bernama Srataketu telah mempelajari Weda selama 12 tahun dan merasa telah cukup menguasainya. Ayahnya, Udalaka, mengajukan sebuah pertanyaan yang tak bisa dijawabnya. Kemudian, ayahnya mengajarkan tentang kebenaran fundamental yang sama sekali belum diketahuinya. Dia memerintahkan anaknya untuk meletakkan sepotong garam di dalam air dan melaporkan hasilnya pada pagi hari berikutnya. Ketika sang ayah memintanya untuk mengambil garam itu, Sretaketu tidak dapat menemukannya karena garam itu telah larut semuanya. Udalaka mulai bertanya, "Maukah engkau mencicipi bagian ini? Seperti apa rasanya?" Katanya, "Garam."
Cicipilah bagian tengahnya. Seperti apa? Garam,